Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akuntansi biaya akan menyampaikan materi mengenai biaya tenaga kerja langsung. Kelompok kami terdiri dari 1. Taufikur Rahman, 2. Yahrudun Arum, 3. Pratiwi Aulia, 4. Indah Novianti, 5. Floris Aviani Karisa. Adapun materi yang akan kami bahas di presentasi kali ini yang pertama yaitu pengertian tenaga kerja, 2. Komponen biaya tenaga kerja, 3. Faktor penentuan biaya tenaga kerja, 4. Teori kurva belajar, 5. Sistem akuntansi tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan daya kerja fisik maupun mental yang menggunakan sumber daya manusia untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa tertentu. Sedangkan biaya tenaga kerja merupakan seluruh imbalan jasa yang diberikan kepada karyawan karena telah menggunakan sumber daya manusia tersebut. Penggolongan tenaga kerja dikelompokkan menjadi: yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Biaya tenaga kerja dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Dalam departemen produksi, suatu perusahaan terdiri dari departemen pulp, departemen kertas, dan departemen penyempurnaan. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Misalnya, tenaga kerja digolongkan menjadi operator, mandor, penyelia, maka biaya tenaga kerjanya dapat digolongkan menjadi upah mandor, upah operator, upah penyelia. Yang keempat, penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta dalam proses produksi produk jadi, yang dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang secara tidak langsung ikut serta dalam proses produk jadi. Selanjutnya yaitu komponen biaya tenaga kerja. Yang pertama, gaji dan upah pokok. Gaji pokok adalah imbalan kerja dasar yang dibayarkan secara teratur kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan upah pokok adalah imbalan kerja dasar yang diberikan kepada karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jam kerja, jumlah unit, atau kombinasi dari keduanya, dan seringkali disebut sebagai tarif dasar atau tarif kerja. Yang kedua, program upah intensif. Program upah intensif merupakan program yang memberikan tambahan upah kepada karyawan berdasarkan kinerjanya. Program ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, program intensif individu. Yang kedua, program intensif kelompok. Yang ketiga, program intensif organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, nomor 3, upah lembur dan premi. Premi lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal dalam periode tertentu berdasarkan peraturan yang ada. Nomor 4, program pensiun. Program ini bertujuan untuk menjamin hari tua bagi seluruh karyawan sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa yang mana mereka telah menyumbangkan sumber dayanya kepada perusahaan. Selanjutnya nomor 5, pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak karena memperoleh atau menerima penghasilan. Selanjutnya, faktor penentuan biaya tenaga kerja. Yang pertama, sejarah pekerjaan setiap karyawan, yaitu tanggal diterima, tarif gaji dan upah, posisi awal, pendidikan dan pelatihan tambahan, serta promosi. Nomor 2, peraturan ketenaga-kerjaan dan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Nomor 3, penetapan waktu dan biaya tenaga kerja untuk tujuan perbandingan. Nomor 4, sistem kompensasi untuk setiap jenis pekerjaan. Nomor 5, jam kerja, tarif gaji dan upah, total penghasilan, serta potongan gaji dan upah untuk setiap karyawan. Nomor 6, jumlah jam dan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang ditentukan untuk setiap pekerjaan,
proses, atau seksi. Nomor 7, total biaya tenaga kerja setiap seksi pada setiap periode penggajian. Nomor 8, kompilasi penghasilan dan pengurangan dari penghasilan kumulatif untuk setiap karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kurva belajar atau learning curve theory. Teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa setiap kali jumlah unit kumulatif menjadi 2 kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar presentasi tertentu. Lalu ada sistem akuntansi tenaga kerja. Yang pertama ada Departemen Personalia. Nah, fungsi utamanya menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta dari departemen lain sesuai peraturan perusahaan itu. Departemen Personalia bertugas menangani semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, mulai perekrutan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian. Nah, yang kedua ada Departemen Perencanaan Produksi. Fungsi utamanya departemen ini menyusun jadwal produksi, mengeluarkan perintah kepada departemen produksi untuk melakukan proses produksi sesuai schedule yang ditetapkan. Selanjutnya, Departemen Pencatatan Waktu. Departemen Pencatatan Waktu ini memiliki tugas yaitu mencatat waktu kerja karyawan di perusahaan tersebut. Dalam melakukan pencatatan waktu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan kartu absensi. Kartu absensi ini biasa digunakan untuk mencatat waktu kerja karyawan dari mulai bekerja sampai waktu pulang. Kemudian yang kedua kartu jam kerja. Kartu jam kerja ini biasa digunakan untuk pemakaian waktu hadir karyawan di Departemen Produksi. Kemudian yang selanjutnya Departemen Penggajian. Departemen Penggajian ini memiliki tugas yaitu menghitung, menyiapkan, dan mendistribusikan gaji dan upah ke seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Selain itu juga melakukan rekapitulasi gaji dan upah. Kemudian yang terakhir Departemen Akuntansi Biaya. Berdasarkan rekapitulasi dan distribusi yang bersumber dari kartu absensi maupun kartu jam kerja, gaji dan upah seluruh karyawan di perusahaan tersebut yang dilakukan oleh Departemen Penggajian, Departemen Akuntansi Biaya memiliki tugas yaitu melakukan pencatatan biaya gaji dan upah. Selain itu, tugas yang pertama adalah membuat jurnal perhitungan rekapitulasi gaji dan upah kepada seluruh karyawan. Kemudian, membuat jurnal untuk mencatat distribusi gaji dan upah. Kemudian membuat jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah dan membayar pajak penghasilan karyawan. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.